Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, students. How are you? So today we will discuss the tips and tricks to answer listening section part B and C. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang tips dan trik cara menjawab listening part B dan C ya. Namun sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu seperti apa bentuk dari soal di part B dan C ini. Nah, seperti yang tertulis di modul ini dan yang sudah kita ketahui melalui tryout atau pretest kemarin. Jadi listening B dan C ini adalah berupa conversation ya. Conversation yang agak panjang dan kira-kira satu conversation ini bisa untuk pertanyaan kira-kira 4 sampai 5. Nah, topiknya di sini dituliskan, the conversation are often about some aspect of school life. Jadi percakapannya bisa tentang kehidupan sekolah. The conversations can also be about topics currently in the news in the United States atau berita yang sedang hangat di Amerika. Nah, karena TOEFL ini kan bikinan Amerika, jadi pasti topik yang diselipkan di sini adalah berupa berita di Amerika juga. Lebih seperti itu. Ini contoh transkrip dialognya. Jadi kira-kira satu audio bisa untuk 4 soal sampai 5. Jadi questions 1 through 4, lalu akan ada audio ya. Setelah itu diikuti dengan 4 sampai 5 pertanyaan. Nah, sama dengan yang part A, audionya hanya diputar 1 kali di sini. Maka dari itu, sebelum mengerjakan yang B dan C ini, kita harus mengetahui beberapa tips dan trik agar saat mendengarkan itu kita tidak kaget ya, tidak kaget, oh topiknya kok ini, topiknya kok itu. Nah, gitu. Maka dari itu kita belajar yang skill pertama, skill 18, yaitu anticipate topics. Nah, kalau di sini keterangannya, it is very helpful to your overall comprehension if you know what topics to expect in the long conversation. Nah, akan lebih baik jika kita mengetahui topik yang akan dibahas pada percakapan yang panjang tersebut. Nah, you should therefore try to anticipate the topics you will be hearing. For example, are the conversations about some aspect of school life or some type of social issue or a trip someone is planning? Nah, contohnya apakah percakapan tersebut mengenai kehidupan sekolah, fenomena sosial, atau rencana perjalanan seseorang. Nah, a helpful strategy is therefore to look briefly at the answers in the textbook. Maka strategi yang bisa bermanfaat ya adalah untuk mengecek secara singkat ya, melihat secara singkat pilihan jawaban di soal di textbook atau buku tes. Nah, sebelum Anda mendengar percakapannya di melalui rekaman ya, dan cobalah untuk menentukan topik yang akan Anda dengar. Nah, jadi mengantisipasi topik ini sangat bermanfaat ya. Yang pertama dan paling utama adalah agar Anda tidak kaget dengan apa yang akan dibicarakan. Dan yang kedua, tentunya akan membantu Anda yang secara singkat ya. Ini belum dibahas di skill ini. Apakah seumpama ini ada pertanyaan 1 sampai 5. Apakah nomor 1 itu pertanyaan tentang what atau where atau when atau who ya. Topiknya sekitar 5W1H itu pasti ya. Maka dari itu kita latihan dulu exercise 18 ya. Lihat 5 soal di bawah ini dan tentukan topik apa yang kira-kira akan muncul. Nah, di sini sudah dituliskan looking for a job on campus. Nah, kita lihat di sini karena nomor 1 itu kaitannya dengan find the work on campus, work in employment office, help students ya. Ada campus, ada students, ada job. Nah, itu bisa menggambarkan bekerja di kampus. Lalu didukung juga dengan nomor 2, tempat-tempat yang ada di kampus ya, perpustakaan, kelas, ruangan kantor kampus ya, apartemen,
Lalu nomor 3 itu ada durasi, no more than 10, at least 20, not more than 20, up to 10. 4 itu waktunya, setiap kapan, dan 5 apa yang harus dilakukan. Nah, pasti itu kaitannya dengan mencari kerja di kampus gitu. Kurang lebih paling tidak kalau kita tidak bisa mencari atau menentukan sepenuhnya umpama mencari kerja di kampus, paling tidak kita sudah tahu di situ percakapannya akan berupa topik yang ada di kampus gitu. Nah, sekarang kita coba latihan yang nomor 6 sampai 10 bareng-bareng. Ya, nomor 6 sampai 10. Di sini ada just before a vacation, just after the end of school semester, at the end of summer, just after a break from school. Nah, kira-kira ini kan waktu ya, waktu untuk berlibur. Kira-kira nomor 6 ini. Nomor 7, trip to visit Eskimo, a trip. Ini a trip semua, berarti kan ini kurang lebih liburan ya topiknya. 8 ini durasinya. 9 sleeping outside on the ground, tidur di luar di di tanah ya. Spending time, menghabiskan waktu di sauna dan macam-macam. 10 should be scared but should like to try, yang akan dilakukan ini kayaknya. Nah, dari 6 sampai 10 ini kita tahu bahwa topik yang mungkin muncul atau dibacakan di audio itu adalah tentang perjalanan ya. Nah, maka dari itu kita pasti sudah menyiapkan di perjalanan itu kira-kira 6 mau terjadinya kapan, 7 itu perjalanan kemana, nah dan sebagainya begitu. Kalau tidak di sini kita tahu topiknya apa sehingga tadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu, tidak kaget umpama kita nggak melihat pilihan jawaban langsung dibacakan audionya. Nah, itu kan akan berbeda kondisinya. Kita pasti tidak siap. Oke, sekarang nomor 11 sampai 15. Di sini ada all kinds of pollution, how acid rain has harmed the earth. Pollution, nah sebelah sini kaitannya dengan polusi ya. Nomor 12, nuclear power, electricity, burning coal and oil. Solar power, nah ini mungkin kaitannya dengan energi yang menyebabkan polusi ini mungkin ya. Lalu 13 itu ada seperti material yang membuat polusi itu terjadi ya, from water vapor and nitric acid. 4 itu kayaknya tentang tempatnya terjadi itu, only in North America at the North and South Poles. 15 itu apa yang akan dilakukan nih kayaknya, she should protect herself from the rain. Kan dia harus. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini kita tahu bahwa topik yang mungkin muncul kira-kira adalah tentang polusi ya. Polusinya itu kayaknya di sini acid rain ya, karena di sini ada acid rain, di sini juga acid rain juga. Lalu tempatnya, bentuknya atau kontainnya itu apa. 12 itu dia mungkin berasal dari mana. Nah, itu kita kurang lebih tahu topiknya acid rain ya, atau hujan asam. Oke, setelah anticipate the topic, kita anticipate the questions. It is helpful to your ability to answer individual questions with the long conversations if you can anticipate what the questions will be and listen specifically for the answers to those questions. Nah, akan memudahkan Anda ya jika Anda bisa mengantisipasi pertanyaan apa yang akan muncul, dan setelah mengetahui atau mengantisipasi, kita bisa mendengarkan dengan spesifik ya, mencari dengan spesifik apa jawaban yang ada di audio tersebut. Nah, contohnya di sini, in your textbook you read in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent's office. Nah, Anda melalui 4 pilihan jawaban ini bisa mengantisipasi kira-kira pertanyaannya apa ya, pasti where ya. Where ini. Nah, mirip seperti yang saya katakan tadi, pasti pertanyaan itu berkaitan dengan 5W 1H. Nah, kurang lebih seperti itu. In this example, you can be quite certain that one of the questions will be about where the conversation takes place. Since you are sure about that, this is one of the questions. Nah, kurang lebih itu. Oke, sekarang kita latihan yang ke-19, exercise 19.
Study the following answers. Pelajari pilihan jawaban di bawah ini dan cobalah tentukan pertanyaan apa yang akan muncul. Nah, you should know that perhaps mungkin Anda hanya dapat memprediksi bagian dari pertanyaan tersebut, sebagian bukan keseluruhan maksudnya di sini, rather than the complete question. If you cannot predict the question in a short period of time, then move on to the next group of answer. Nah, kalau nggak bisa menebak, pindahlah ke pilihan jawaban lain. Nah, question 1 sudah dijawab untuk Anda. Nah, ini what does someone want to do? Nah, paling tidak kalau kita tidak tahu secara lengkap pertanyaannya itu apa, kita tahu 5W1 hanya itu ikut yang mana. Nah, gitu. Nah, akan saya bahas 5, nanti yang sisanya Anda kerjakan. Nomor 2, ini ada in the, pasti ini where. Ya. Where does someone go to apply, mungkin kemana orang tersebut harus pergi untuk mendaftarkan kerja. Nah, paling tidak kita tahu di sini where, ya. Nomor 3, no more than 10, not at least 20, not more than 20, up to 10. Nah, di sini pasti durasi ini. How long ini pasti kiranya. How long, berapa lama, bla 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 bla. Nah, berapa lama dia akan bekerja, kurang lebih kan gitu. Lalu 4, every morning, afternoons and weekend when he is in class, weekdays. Ini kan masih kaitannya dengan nomor 1 tadi ya. What does someone want to do? Ini 4 pasti pertanyaannya kurang lebih kapan dia ingin mulai bekerja atau kapan dia ingin bekerja gitu kan ya. Apakah tiap pagi, tiap siang dan akhir pekan, atau ketika dia di sekolah, atau weekdays. Nah, paling di sini when will he choose to work? Nah, gitu mungkin. Kapan dia ingin memilih untuk bekerja? What time does he want to work? Nah, 5. Fill out a form, give her additional information, tell her some news, phone her. Nah, ini pasti apakah yang A itu ngisi formulir, 2 memberi informasi tambahan, memberi berita atau menelponnya. Nah, ini pasti apa di sini? Apa yang akan dilakukan? Nah, selanjutnya pasti itu. Ya, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, the rest 6 up to 15 ya. It's your turn to determine. Nah, paling tidak Anda tahu di sini pertanyaan yang akan muncul itu awalnya itu apa? Apakah di mana? Apakah apa? Atau bagaimana? Begitu. Yang skill 20 ya, kita determine the topic ya while listening di sini. Nah, tadi ketika sebelum listening dimulai kan kita sudah anticipate topik itu. Ya, anticipate topic dan question. Nah, sekarang setelah listeningnya dimulai audionya, nah kita menentukan topiknya. Nah, tadi berarti di sini adalah proses meyakinkan tadi antisipasi kita apakah benar atau tidak. Nah, di sini keterangannya, as you listen to each long conversation, you should be thinking about the topic or main idea for each conversation. Nah, di sini kata kuncinya, since the first one or two sentences generally give the topic, you should be asking yourself what the topic is while you are listening carefully to the first part of the conversation. Nah, biasanya di sini topiknya atau main idenya, gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama atau kalimat pertama ya, di awal itu kira-kira yang akan menjadi topiknya dari percakapan itu. Nah, setelah kita memastikan oh ternyata topiknya ini benar, nah berarti kita sekarang harus mulai fokus ke pertanyaannya itu menanyakan yang apa. Di sini contohnya, on the recording you hear, you can't believe what I just got. I bet you got that new car you've always wanted. Now, how in the world did you figure that out? Nah, ini kan kalimat pertama, ini kalimat kedua. Nah, kira-kira dari dua kalimat ini kita bisa menyimpulkan topiknya adalah the new car the man just got, mobil baru yang baru saja dibeli oleh laki-laki tersebut. Nah, gitu. Oke, sekarang exercise 20. Giliran Anda yang menjawab, ini cuma 3 nomor ya.
Nanti saya unggah audionya. Silahkan ditentukan topiknya 1, 2, 3 itu apa. Oke, I guess that's all for today's material. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, drop di kolom komentar di bawah.